Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang ini ya bukan kitab Esra, membahas tentang Esra. Bagaimana Esra itu bisa mengenal firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan bagaimana lewat apa yang Esra lakukan itu ternyata banyak sekali buah-buah yang luar biasa. Kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Satu persatu Tuhan itu penuhi dalam hidup Esra. Bahkan seorang raja yang tidak mengenal Tuhan pun ikut campur tangan dalam pekerjaan Tuhan melalui Esra. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh lain yang juga sama. Tokoh ini juga benar-benar mendalami firman Tuhan. Kurang lebih juga tokoh ini nggak jauh beda zaman pelayanannya, masa pelayanannya ini nggak jauh beda dengan Esra. Masih di zaman-zaman Babel. Kalau Esra mungkin di zaman Persia ya, pemerintahan media Persia. Kalau tokoh ini sebelumnya Esra, jadi di zaman-zaman Babel. Siapa tokoh ini? Dia adalah salah seorang, coba nih, bantu Koko jawab dulu, kira-kira tokohnya ini siapa? Dia adalah Musa, Musa, salah seorang, masa Babel kok Musa. Yosua, Yosua, Yosua lah ini, Israel ke Kanaan. Daniel, Daniel. Ya, Daniel. Ya, Pinter juga aku kamu loh, nebaknya, walaupun agak ngawur. Daniel, Daniel di kandang singa. Ya, ya kita akan belajar sama-sama tentang seorang yang bernama Daniel, tapi bukan Kokoku, beda. Jadi kasih buat yang catat ya, mau catat kasih judul tema kita hari ini Daniel, standar hidup bangsawan Tuhan. Nah, kita coba baca dulu di ayat utama kita Daniel 1 ayat yang ke Satu. semua 1 Hah? sampai 21. Kita baca satu Serius? pasal. Oh, Serius aku. serius sekali. Gabriel kok. Sangat serius. Nah, gini ya, Koko akan coba bacakan dulu. Kita bagi tugas. Nah, Ya, tapi begitu pasangan. karena ini kita mau bahas kaum bangsawan, ya. Jadi Hah? Koko minta yang membacakan adalah dari kaum Bapak Gembala dulu. Kamu bapak kemana sama? Ya, jadi nanti Aku Koko tak. kan bacakan dulu di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nanti Koko minta tolong Enzi bacakan di ayat yang ke-6 sampai 10. Lalu Evelyn ayat 11 sampai 15, sisanya Yeri 16 sampai 21. Yes, gak baca untungnya. Nah, nanti Daniel masih berapa ada ayat kok? yang lain. Daniel 1 ayat semuanya. 1 sampai 21. Ya, oke. Sudah dapat semua? Sudah, wes dapat dari tadi kok. Loh, wes dapat Ya, dari tadi. sip. Ya, kita bacakan dulu ya. Ya. Daniel 1 di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, lanjutkan, Enzi. Tes. Ya, masuk. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamakannya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel,
Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Lanjut, Evelyn. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian lakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Oke, lanjut, Yeri. Ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Oke, thank you NJ, Evelyn, dan Yeri sudah membacakan. Ya, kita akan belajar tentang tokoh Daniel ini. Sebenarnya Daniel ini siapa? Jadi yang pertama kita bisa lihat di ayat yang ke-1 dan 2, di sana dengan jelas dituliskan bahwa Daniel ini ada di dalam masa-masa ketika Babel itu berkuasa atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi pada saat itu ini ya Yoyakim, salah seorang raja, itu mulai bertindak nggak benar di hadapan Tuhan. Dia bertindak seenaknya, nggak sesuai dengan firman Tuhan, yang akhirnya Tuhan datang kalah yang namanya Raja Babel. Sebenarnya bukan karena Yoyakim sih, karena memang rajanya turun-temurun banyak melakukan yang jahat. Itu ya. Berawal dari Hizkia sebelumnya. Ketika Hizkia disembuhkan, kalau kalian baca di kitab Raja-Raja, begitu Tuhan sembuhkan Hizkia, dia begitu senangnya terus dikunjungi sama Babel, sama Raja Babel, mengunjungi Israel pada saat itu. Mengunjungi Yehuda. Karena saking senangnya, Raja Hizkia ini menunjukkan semua perabot dan harta bendanya kepada Babel dengan penuh kesombongan. Yang akhirnya yang terjadi apa? Tuhan ngomong bahwa nanti pada zaman keturunanmu, semua harta benda di sini akan diangkut ke Babel. Nah, dan terjadilah di zaman Yoyakim ini. Ya. Jadi Daniel ini ada di masa ketika Babel berkuasa atas Yehuda dan Yerusalem. Dan bukan hanya harta benda, tapi ternyata banyak sekali orang-orang Israel itu yang juga diangkut beserta dengan semua harta benda, termasuk emas perak yang ada di bait Allah. Semuanya diambil oleh Raja Babel, dirampas dan diangkut ke dalam Babel. Ya, nah, jadi ada dalam masa-masa penjajahan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ketiga sampai 6, di sini kita bisa lihat, boleh sambil disimak ya di Alkitabnya, kita bisa lihat tentang karakternya seorang Daniel ini sebenarnya siapa? Seperti apa sih Daniel? Di sini dituliskan, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Nah, dan dari kaum bangsawan, yakni orang muda tidak ada suatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah ini, di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Atau kita biasa sebut juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi salah satunya adalah Daniel. Kita fokus pada Daniel hari ini. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa ternyata Daniel ini adalah salah seorang keturunan raja.
Jadi bukan orang sembarangan. Daniel itu bukan orang yang rakyat biasa. Enggak, dia ini adalah keturunan raja, seorang bangsawan. Alkitab menuliskan seperti itu. Dan bukan hanya itu, yang luar biasa di ayat yang keempat, ini dituliskan seperti ini. Yakni orang-orang muda. Berarti kita tahu bahwa Daniel ini masih muda. Dalam kondisi dia masih muda. Tidak ada sesuatu celah. Celah ini dalam artian bukan ini ya, bukan hidupnya kudus. Bukan masalah kekudusan. Tapi celah itu dalam artian fisiknya dia nggak ada cacatnya. Bener-bener ya wes good looking banget lah sebagai seorang laki-laki gitu kan. Terus juga apa? Berperawakan baik. Nah, ini menunjukkan perawakan baik ini menunjukkan kalau ini orang ya gagah, kelihatan kokoh, ganteng gitu kan. Terus pokoknya ini idaman para perempuan lah. Daniel ini dan orang-orang yang dipilih sama Raja Babel. Jadi secara fisik itu bisa dibilang mungkin mendekati sempurna Daniel ini. Pilihan dari raja nggak ada cacat celah, berperawakan baik, itu kan. Dan yang luar biasa juga apa? Dituliskan di sini memahami berbagai hikmat. Jadi pikirannya pun ibaratnya kayak otaknya pun tuh penuh ilmu gitu loh. Bukan orang yang bodoh, tapi orang yang pinter. Ya benar-benar pinter, berbakat, berilmu. Memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, punya skill, punya kemampuan. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Daniel ini bukan orang sembarangan, termasuk juga Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini orang-orang yang benar-benar kayak apa ya, mendekati sempurna lah secara fisik. Secara fisik mereka mendekati sempurna. Terus bukan hanya itu, pemikirannya pun juga maju, orang yang pinter, berhikmat. Kalau kita baca, hikmat dan kepandaian itu beda loh. Kalau pandai itu ya masalah kepintaran, ya masalah daya ingat mungkin gitu ya. Tapi kalau hikmat itu bukan cuma daya ingat, tapi hikmat itu adalah kepandaian kita dalam memecahkan masalah, dalam mengambil keputusan. Kayak levelnya tuh di atasnya pandai, hikmat itu. Nah, kita kan sudah belajar kan tentang hikmat Allah, God wisdom, man wisdom, kita sudah belajar kan beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa Daniel ini benar-benar satu sosok manusia yang sempurna kelihatannya. Dia keturunan raja, dia seorang bangsawan lagi. Nah, dan satu yang Koni salut ya sama Daniel. Dia ini adalah orang yang mendekati sempurna. Secara fisik, secara pemikiran, status, dia menyandang status bangsawan. Tapi ketika dia diangkut ke dalam Babel, harusnya secara kondisi penjajahan, dalam kondisi penjajahan, Daniel itu secara kedagingan manusia, bisa loh dia harusnya menyalahkan Tuhan. Bisa harusnya dia mikir gini, Tuhan tuh gak adil ya. Aku ini loh bangsawan, hidupku enak. Aku ini loh ganteng, gak kurang apapun, good looking, wis pokoknya perfect lah. Pinter lagi berilmu, cakap, punya kemampuan yang luar biasa. Tapi gak adil, kenapa kok aku malah dijajah oleh Babel? Aku diangkut oleh Babel. Kenapa kok Tuhan gak selamatkan aku? Kok Tuhan malah buat nasibku jadi kayak gini? Bisa loh, Daniel tuh bisa ada dalam kondisi di mana dia salahkan Tuhan. Merasa nggak adil, benci sama Tuhan, nggak suka sama Tuhan. Karena Daniel merasa hidupnya fine gitu kan. Ya kita bisa lihat lah, contoh kayak, mungkin kita nggak perlu ngomong bangsawan. Orang kaya aja, begitu dia ditempatkan di kondisi yang nggak enak, misalkan mampir ke rumah saudara, terus tiba-tiba ternyata di rumah saudaranya ini orangnya nggak mampu, dan kamar mandinya jelek, kotor. Kadang tuh ada loh orangnya bahkan sampai mau BAB aja ditahan sampai di rumah. Karena nggak bisa. BAB di tempat yang kotor, nggak kuat. Ya, ada yang makan bilangnya, ini ya, pupnya nggak mau keluar. Pupnya aja sampai jijik gitu ya, sama kamar mandinya. Nah, tapi ini luar biasa ya. Kok lihat ya, Daniel ini benar-benar dia itu punya hati yang besar. Dia itu punya jiwa yang besar. Karena kalau kita bisa bilang, kehidupan Daniel itu berubah secara ekstrim loh. Dia bangsawan Yehuda, dia orang kenamaan di Yehuda, tiba-tiba dia langsung jatuh, drop, jadi ibaratnya jadi apa ya? Jadi budaknya. Ya memang dia bekerja di sana, dipelihara, dikasih santapan raja, anggur raja, tapi kan statusnya dia bukan bangsawan lagi. Dia ibaratnya sudah jadi karyawannya raja. Gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa Daniel ini kehilangan banyak hal yang jadi kebanggaannya dulu. Yang pertama, seorang bangsawan itu pasti punya kebebasan. Betul ya? Dia punya kebebasan dalam artian gini, kebebasan itu
apa ya? Karena dia adalah keturunan raja, jadi dia punya satu kebebasan dalam hal pemerintahan mungkin. Mungkin dia juga nggak diharuskan untuk bisa bekerja karena dihidupi di sana. Nah, mungkin tinggal dibutuhkan apa sih? Mungkin seorang bangsawan itu hanya sekedar ya pokoknya bisa menata urusan pemerintahan lah. Itu sudah cukup, tapi nggak harus bekerja mati-matian atau gimana. Punya satu privilege khusus, hak khusus, salah satunya kebebasan. Nggak ada yang memerintahkan, karena keturunan raja langsung. Yang merintah paling ya rajanya sendiri atau ya papanya sendiri mungkin ya jadi seorang raja atau engkongnya jadi seorang raja. Diperintah sama keluarganya sendiri ya masih oke lah gitu kan. Ibaratnya dia masih punya banyak kebebasan, kelonggaran. Nah, tapi begitu dia diperintah oleh Babel, kebebasan seorang Daniel ini direnggut total. Dia nggak bisa lagi punya kebebasan. Kalau dulu mungkin sebagai keturunan raja, Daniel disuruh nih misalkan Daniel ini cucunya raja, contoh ya. Ini kau nggak tahu karena di Alkitab nggak disebutkan Daniel itu siapanya raja. Misalkan dia cucunya raja, terus diperintah, ayo Daniel lakukan ini. Kalau Daniel mungkin masih menunda-nunda, atau mungkin nanti dulu, mungkin ditegur. Ya, mungkin masih ditegur dulu, mungkin dinasihati, nggak langsung tiba-tiba dibunuh kan, atau langsung diapakan gitu kan, dihukum, enggak kan. Karena masih keturunan raja, sedikit banyak pasti ada toleransi. Tapi ketika dia diperintah oleh Babel, nggak mungkin Daniel bilang gini, ayo kamu ini belajar bahasa Kasdim. Terus Daniel bilang, nggak mau, capek, males, nggak suka belajar. Nah terjadi apa? Hilang tuh kepalanya Daniel. Pasti otomatis langsung dibunuh sama Raja Babel. Kebebasannya direnggut total, dia nggak punya lagi kebebasan. Kalau Raja bilang A, dia harus lakukan A. Karena dia sudah ada dalam pemerintahan otoritasnya Raja Babel, dia kehilangan kebebasan. Tapi hebatnya apa? Begitu dia kehilangan kebebasan itu, nggak ada loh ayat kalau kita baca di pasal 1, nggak ada sekalipun Daniel itu ngeluh sama Tuhan. Bahkan sebanyak 12 pasal dalam kitab Daniel, nggak ada satupun kata-kata Daniel itu mengeluh sama Tuhan. Seorang bangsawan juga pasti punya kehormatan. Dia dihormati oleh orang-orang, dihormati oleh rakyatnya. Tapi ketika dia diangkut oleh Raja Babel, kehormatannya pun hilang. Siapa yang menghormati dia? Dia bangsawan di Yehuda. Tapi sekarang Yehuda diperintah oleh Babel. Sehingga percuma, kebangsawaannya Daniel ini tiba-tiba langsung hilang semua. Siapa yang menghormati Daniel? Gak ada. Gak ada satupun orang yang menghormati Daniel. Kenapa? Karena dia kehilangan statusnya sebagai seorang bangsawan. Otomatis statusnya Daniel, kehormatan Daniel sebagai seorang bangsawan itu langsung hilang. Kalau kita lihat dari beberapa fakta di sini, kita bisa tahu bahwa kehidupan Daniel itu bisa berubah total, 180 derajat berubah total. Dia harusnya secara manusiawi, dia bisa salahkan Tuhan, dia bisa dendam sama Tuhan. Tuhan ini gak adil, Tuhan ini benar-benar gak sayang sama aku. Apa katanya nabi-nabi bilang Tuhan itu sayang tapi kok kayak gini. Bisa loh. Kalau mungkin rakyat biasa diangkut terus mengalami aniaya gitu kan di Babel, diangkut ke Babel, mungkin Koko bilang masih ya oke lah. Mungkin masih nggak ngedrop banget. Karena basicnya memang rakyat biasa. Tapi Daniel kan beda. Daniel menyandang status orang kehormatan. Gitu loh. Nah ini yang membuat Koko ini kagum. Daniel ini benar-benar seorang berjiwa besar. Karena kita bisa lihat tuh. Ketika bangsa Israel ditawan, diangkut oleh Babel, ada nggak orang yang mengeluh? Banyak banget yang mengeluh. Rata-rata yang mengeluh adalah dari rakyat. Rakyat loh. Tapi ini bangsawan dan dia nggak mengeluh sama sekali. Kebesaran hati seorang Daniel luar biasa banget. Coba kita baca di ayat yang ke-8. Ayat 8 menuliskan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Nah, kenapa Koko bisa bilang kalau Daniel ini sama sekali nggak mengeluh? Simple. Begitu Daniel diangkut, dia memang dijanjikan dikasih santapan raja. Tapi Daniel bilang apa? Aku nggak mau. Aku nggak mau menajiskan diri dengan santapan raja ataupun dengan anggur. Daniel tetap berusaha untuk memilih kekudusan. Seakan Daniel tuh ngomong, Tuhan, walaupun engkau tetapkan aku dalam kondisi yang nggak enak sekalipun, harusnya aku ini seorang bangsawan, tapi aku nggak terima perlakuan seorang bangsawan di sini. Aku diperlakukan sebagai seorang budak.
Tapi it's okay Tuhan, aku nggak akan pernah menghilangkan standar hidupku, atau aku nggak akan pernah menurunkan standar hidupku Tuhan, dimanapun kau tempatkan aku Tuhan, aku mau tetap jaga kekudusanku. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-8. Jadi dia tuh punya standar Tuhan yang tinggi. Ya, dia tetap ikuti prosedurnya sebagai seorang bangsawannya Tuhan. Karena Daniel punya dalam hatinya, aku adalah bangsawan, tapi aku bukan bangsawan Yehuda. Aku nggak cuma bangsawan Yehuda, tapi aku adalah bangsawan Tuhan. Seorang bangsawan Tuhan itu nggak peduli dimanapun tempatnya, dia akan tetap jaga standar hidup seorang bangsawannya Tuhan. Yaitu apa? Dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, salah satunya. Itulah standarnya seorang Daniel. Dia nggak pernah membenci, dia nggak pernah menyalahkan Tuhan sekalipun, tapi dia justru tetap ikut Tuhan sepenuh hati. Nah, tapi kita bisa lihat sebenarnya, gini, kalau kita baca, kenapa Daniel ini nggak mau menajiskan diri dengan santapan raja ataupun dengan anggur? Bukankah itu sebenarnya hal yang nggak berdosa? Gini ya, misalkan kita bicara masalah anggur. Apakah minum anggur itu salah sebenarnya? Gini, ini biar kita sama-sama tahu ya, aku sedikit sharing ya. Paulus ada menuliskan seperti ini, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Maksudnya apa? Ya kalau kita ambil dalam konteks anggur ini, sebenarnya minum anggur itu bukan kita berdosa. Kecuali kita mau minum anggur sampai kita mabuk. Nah, itu dosa, Tuhan nggak suka. Tapi kalau minum anggur hanya sekedar kita mengecap, atau hanya sekedar buat anget-angetan, misalkan ya, itu nggak apa-apa. Sebenarnya menurut Tuhan bilang, Tuhan nggak pernah melarang. Ya. Tapi kalau kita berlebihan, itu merusak bait Allah, itu berdosa. Nah, jadi sebenarnya Tuhan pun nggak pernah melarang Daniel itu minum anggur. Imam dalam perjanjian lama, boleh nggak minum anggur? Imam itu pernah loh minum anggur. Kenapa bisa seorang imam pun pernah minum anggur? Karena Tuhan kasih perintah ke imam. Sebelum melayani, jangan minum anggur. Sebelum masuk ke bait Allah, jangan minum anggur. Berarti tandanya apa? Di luar bait Allah, kamu mau minum anggur, terserah. Gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi ketika kamu datang sama Tuhan, mau deket sama Tuhan, jangan minum anggur. Tuhan beritakan seperti itu. Dan kok dia bisa lihat, Daniel ini kan pasti adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan. Karena dia bahkan berani jaga standar hidup kekudusan. Dia pasti dekat sama Tuhan. Nah, bisa jadi Daniel itu punya pikiran kayak gini loh. Oke, minum anggur ini nggak apa-apa sebenarnya. Nggak berdosa. Tapi Daniel nggak mau. Kenapa? Karena Daniel berpikir, kalau aku minum anggur, maka aku hanya menggunakan standar hidupnya orang biasa. Ya orang yang ikut Tuhan dengan cara yang biasa-biasa saja. Kan? Tapi Daniel mau standar hidupnya seorang imam. Imam ketika dia dekat sama Tuhan, ketika menghampiri bait kudus, Tuhan melarang nggak boleh minum anggur. Kalau kedapatan minum anggur dan tetap bersikeras masuk untuk melayani di bait Allah, yang terjadi apa? Detik itu juga imam itu pasti meninggal. Karena nggak menjaga kekudusan Tuhan. Jadi Daniel ini tahu, kalau aku mau dekat sama Tuhan, caranya gimana? Aku harus punya standar hidupnya Tuhan. Standar hidupnya Tuhan itu yang paling tinggi, itu adalah standar hidupnya seorang imam. Daniel tahu itu. Dari situlah akhirnya Daniel tuh pasang standar hidupnya seorang imam. Walaupun aku ini nggak melayani Tuhan secara langsung, tapi aku ini pengen dekat sama Tuhan. Jadi aku harus nggak boleh menajiskan diriku dengan anggur ini tadi. Nah, jadi ini sedikit pesan yang bagus ya. Bukan berarti orang Kristen tuh nggak boleh minum anggur gitu. Atau mungkin dalam konteks kayak contoh, makan babi, misalkan ya. Ini mungkin hanya persepsi Koko ya, hanya persepsi Koko aja. Tuhan di perjanjian lama memberikan larangan juga, nggak boleh makan babi. Tapi ini persepsi Koko. Kenapa kok nggak boleh? Ini pikiran Koko ya, mungkin ya. Tidak tahu ini benar atau enggak. Cuman dalam persepsi Koko, orang Israel ini kan dia jalan ke tanah Kanaan. Dia butuh extra effort lebih. Kalau, ini mungkin buat lucu-lucuan aja ya, tapi ini bukan kebenaran. Kalau orang Israel ini, dia keseringan makan babi, yang terjadi apa? Ini kolesterolnya bisa naik. Mereka nggak akan kuat jalan sampai Kanaan. Ya karena kita tahu kan, babi itu enak, oke, tapi nggak sehat, betul kan? Berlebihan nggak sehat. Bisa jadi Tuhan mungkin mempertimbangkan dari faktor kesehatan, bukan dari haram atau halalnya. Gitu kan? Ini mungkin asumsi semata kan. Karena kita tahu kan, ketika zaman perjanjian baru, semua diperbolehkan, nggak ada yang dilarang sama Tuhan.
Kecuali minum darah, itu nggak boleh. Sampai sekarang juga masih nggak boleh. Ya faedahnya apa juga kita minum darah kan. Gitu loh. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya segala sesuatu itu halal, tapi nggak semua itu berguna. Nah, jadi ini sebagai introspeksi juga buat kita. Anak muda-muda ini kan pasti kita sering sedikit banyak ada pergaulan-pergaulan teman-teman yang mungkin coba untuk tarik kita untuk minum-minum gitu kan. Ini nggak salah, bukan hal yang salah, tapi nggak berguna, gitu kan. Faedahnya apa coba kita minum-minum? Betul nggak? Faedahnya apa? Pengen kok nyoba kok, ngecap kok, pengen coba ngerasain. Akan selalu muncul minuman-minuman baru nantinya. Kalau kita dengan alasan mau nyoba aja, nanti kita akan kecanduan lama-lama. Koko berani jamin. Nah, jadi hal-hal yang nggak ada faedahnya buat kita, jangan kita lakukan. Kecuali Timotius. Paulus pernah bilang sama Timotius, Timotius, perutmu itu sering kambuh, sering nggak enak perutmu. Minum alkohol. Itu memang Paulus memberitakan Timotius untuk fungsi kesehatan. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk main-main, untuk stok-stok di rumah, ya minum-minum sendiri, Koko saran jangan. Punyailah standar hidup seorang bangsawan Tuhan. Nggak pernah berkompromi, atau bahkan coba menyentuh dengan minuman-minuman yang enggak. Itu kan. Supaya apa? Kita jaga standar hidup kita tuh supaya jangan melenceng. Karena sebenarnya gini, ketika kita coba buat minum-minum, ini kan kita sebenarnya sudah sedikit membuka celah buat kompromi kan. Betul enggak? Kita buka celah buat kompromi kan. Contoh lagi nih, inilah anak muda nonton anime. Nah, ini kok buka sedikit ya, mungkin yang nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Anime kan ada beberapa genre yang nggak yang nggak langsung frontal mesum. Tahu nggak Mas Kuku kan? Ya tahu kan? Ada ini kok buka aja lah. Ada yang hand bla bla bla, ada yang CC itu, ECC itu kan. Nah, ada orang yang berkompromi. Aku nggak nonton yang itu kok, aku nontonnya yang level agak bawahnya. Ini sebenarnya kompromi loh, sadar nggak sadar. Itu kita berkompromi. Kita bisa suatu saat bilang gini, dosisnya kurang, naikin lagi. Bisa loh, itu akan membuat kita akan jatuh dalam dosa. Ya simpelnya lah, kita melihat hal yang enggak gitu aja, atau bahkan ada orang gini, teman Koko ada bilang gini, tapi aku nggak nonton ininya kok, aku nggak nonton adegan-adegan yang enggaknya kok, aku tuh cari ceritanya. Bullshit, nggak mungkin. Pasti sedikit banyak pikiran akan terpengaruh. Jangan kompromi dengan hal seperti ini. Pasang standar hidup bangsawan Tuhan. Bangsawan Tuhan itu nggak pernah coba buat kompromi. Dia akan strict ikuti rules-nya Tuhan, aturannya Tuhan. Pokoknya Tuhan bilang enggak, ya enggak. Walaupun enggaknya Tuhan itu bersyarat. Enggak dalam arti kalau dosisnya berlebih, itu enggak boleh. Kalau mungkin dosisnya masih standar ya udah nggak apa-apa, masih ditoleransi. Tapi jangan mau ditoleransi sama Tuhan. Jangan kita cuma jadi kayak, kalau kita toleransi kan berarti kayak gini kan ibaratnya kan. Misalkan Koko nih, melakukan hal-hal yang ditoleransi sama Tuhan. Berarti kan seakan Tuhan tuh bilang gini, kira Yosua, ya hidupmu di dalam aku fine aja lah, so-so lah, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek lah. Kan nggak enak gitu kan. Jangan kalau kita dapat predikat nilai dari seorang guru kita bilang, ya Justin, kamu kalau dibilang bagus ya enggak lah, ya so-so lah, ya lumayan standar lah, jelek ya enggak, bagus ya enggak. Kan nggak enak toh. Betul, nggak enak kan? Kalau bisa kita punya prestasi kan ya, bagus Justin, nilaimu bagus banget, kamu dapat nilai A, dapat nilai 100 atau 90 rata-rata. Nah ini kan suatu pencapaian yang bisa dibanggakan gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau jadi bangsawannya Tuhan, kita harus cari kebanggaannya Tuhan. Nggak boleh sampai Tuhan tuh bilang ke kita gini, ya inilah Yosua, lumayan lah, ya not bad lah, ya 60 lah paling nggak nilainya, atau 70 lah KKM lah. Kan nggak enak gitu loh denger. Nah, pasanglah standar hidup kita tuh harus standar hidupnya bangsawan Tuhan, sama seperti Daniel. Daniel say no, anggur aku nggak mau, dosa memang enggak, tapi tetap aku nggak mau. Itu standar hidupnya Tuhan, standar hidup yang Tuhan mau. Gitu loh. Nah, dan di sisi lain sebenarnya gini, Daniel juga menolak masalah santapan raja, minuman anggur yang memabukkan, itu sebenarnya identik dengan kemakmuran dunia. Jadi di sisi lain yang Koko bisa nangkep satu makna yang bagus. Daniel itu juga mau membuktikan mungkin kepada raja-raja pada saat itu, kepada para pegawai kepala pada saat itu, dan kepada kita hari ini lewat Alkitab, Daniel itu membuktikan kemakmuran itu
nggak harus dari kenikmatan dunia. Hidup makmur, kan pegawai istana kan bilang gini kan, nah, kalau kita baca di ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lainnya yang sebaya dengan kamu. Nah, berarti kan kepala pegawai itu kan bilang, jangan Daniel, kalau kamu nggak makan santapan raja, nggak minum anggur, nanti kamu jadi kurang sehat, kamu kurang seger, kelihatan kayak nggak makmur, kurus kerontang nanti kamu. Seakan tuh kayak gitu, tapi Daniel tuh mau membuktikan bahwa kemakmuran, hidup makmur itu nggak harus dari kenikmatan dunia. Daniel tuh mau bilang bahwa ini tak buktiin. Aku nggak harus menikmati menyantap makanan raja pun, aku makan sayur-sayuran pun loh, yang kelihatannya nggak enak, aku pun loh juga bisa makmur hidupku. Itu yang Daniel mau tekankan. Jadi Daniel mau buktikan bahwa kemakmuran itu nggak selalu berasal dari kenikmatan dunia. Walaupun makanannya pas-pasan, walaupun hanya cuma sekedar sayur-sayuran, gitu ya. Tapi selama kita hidup dalam Tuhan, kita tuh pasti akan dapat yang namanya kemakmuran. Itu yang Daniel mau tanamkan. Selama dia hidup dalam standarnya Tuhan, walaupun makanannya dia, atau mungkin kondisi ekonominya pas-pasan, tapi selama Daniel berpaut sama Tuhan, dan selama Daniel tuh memasang standar hidupnya Tuhan, Daniel tuh yakin bahwa Tuhan pasti akan kasih kemakmuran ke dia. Karena Tuhan memberkati bukan lewat makanan kita. Tuhan memberkati bukan lewat kondisi kita. Tuhan berkati bisa lewat siapapun, bahkan tanpa perantara pun Tuhan bisa lakukan itu. Jadi yang terpenting dalam hidup itu bukanlah kenikmatan dunia, tapi justru yang terpenting adalah seberapa kita itu bisa dekat kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kita bisa punya pengetahuan sebesar apapun, setinggi apapun, sehebat apapun, tapi Koko berani jamin, sepintar sehebat apapun, seberhikmat apapun kita, kalau kita nggak pernah mengandalkan Tuhan, kemakmuranmu akan sementara. Mungkin kita bisa mengalami kemakmuran, tapi kemakmuranmu akan sementara. Dibandingkan dengan orang yang nggak pernah punya hikmat, yang nggak berpengalaman sama sekali, tapi mereka cari Tuhan, dan mereka berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kemakmuran orang ini akan lebih tahan lama, bahkan mungkin kekekalan dibandingkan dengan kita yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan menuliskan gini, kalau kau lupa di ayat mana ya, di Ulangan kayak nggak salah. Tuhan itu bisa memindahkan harta benda orang fasik, di Mazmur nggak salah, harta benda orang fasik itu kepada orang yang taat kepada Tuhan. Orang fasik mencari berkat, orang fasik mencari kemakmuran, tapi tidak akan menikmatinya. Yang menikmatinya adalah orang lain. Jadi sia-sia, kita mencari kemakmuran di luar Tuhan itu sia-sia. Ujung-ujungnya bukan kita yang menikmati, tapi ujung-ujungnya malah orang lain yang menikmati apa yang kita sudah kerjakan. Sudah kerja keras, tapi yang ujung-ujungnya menikmati adalah orang lain. Nah, kemakmuran itu hanya bisa didapatkan ketika kita bisa dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang nggak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti kok akan berani jamin. Orang yang nggak pernah mengandalkan Tuhan, selalu akan ada kekosongan dalam hatinya. Orang ini akan nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas, nggak pernah ada sukacita, nggak pernah ada damai sejahtera. Hidupnya akan selalu mengeluh dan mengeluh, padahal sudah berkecukupan. Nah, inilah tipe-tipe orang yang nggak akan pernah jadi berkat dalam hidupnya. Yang biasanya rata-rata tipe-tipe orang yang biasanya berakhirnya hidupnya adalah berakhir dalam stroke dan komplikasi. Kebanyakan pikiran soalnya. Nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Oke. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ada familiar nggak sama cerita ini? Sama ayat ini? Familiar sama kisahnya apa coba? Ada yang tahu nggak? Yang Daniel terjebak di kandang singa. Bukan, maksudnya ini kan tuliskan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Oh, yang Daniel sebelumnya Daniel mau dimasukin ke kandang singa itu, sing ada orangnya itu iri gitu. Bukan, maksudnya Koko ada familiar dengan kisah yang sama nggak dari tokoh yang lain? Oh, Yusuf, betul. Yusuf.
Kita lihat kehidupan seorang Yusuf. Dia hidup totalitas dengan Tuhan, betul ya? Dia walaupun sudah dilempar ke penjara, dia ini nggak pernah mengutuki Tuhan juga. Terus Alkitab mengatakan apa? Yusuf pun dikasih oleh kepala sipir, kepala penjaranya, dipercayakan urusan-urusan di penjara itu semua dipercayakan kepada Yusuf. Daniel berlaku yang sama. Ketika Daniel itu dia berusaha untuk menghargai standar hidupnya Tuhan, Daniel lakukan standar hidupnya Tuhan. Yang terjadi apa? Ini yang membuat Daniel akhirnya itu dikasihi. Dikasihi bahkan oleh musuhnya kan. Ibaratnya ini kan penjajah kan, musuhnya sendiri. Dan Daniel pun dikasihi oleh musuhnya. Nah, jadi ini luar biasa loh. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kayak seakan-akan Tuhan itu memberikan kita tuh blur, pandangan yang blur akan definisi musuh itu apa. Kok bisa? Karena Tuhan itu bahkan mendamaikan kita dengan musuh kita. Bahkan musuh kita pun bisa jadi sekutu kita ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Musuh orang benar akan didamaikan dengannya. Itu yang Tuhan janjikan juga. Nah, jadi sebenarnya mirip kisah Daniel, kisah Yusuf. Mereka itu kayak seakan dalam hidupnya. Itu kayak nggak pernah benar-benar ketemu musuh itu loh. Dia benar-benar nggak pernah ketemu musuh. Karena setiap kali dia ketemu dengan orang-orang yang melawan mereka, Tuhan itu perdamaikan satu persatu dengan mereka. Ya, gak ada satupun orang yang sanggup melawan orang yang diurapi Tuhan, orang yang hidupnya dekat sama Tuhan. Daniel beberapa kali disalahi. Kalau kita baca gitu kan, cerita gua singa. Daniel difitnah, dituduh gitu kan. Yang terjadi apa? Begitu Daniel dimasukkan di gua singa, singanya pun gak nafsu lihat Daniel. Singanya pun gak nafsu lihat Daniel. Entah nggak tahu ya, karena Daniel keseringan makan sayur mungkin ya. Jadi singanya pun nggak nafsu lihat Daniel kan. Nggak karena malaikat Tuhan ya. Karena dia disertai oleh malaikat Tuhan. Tapi luar biasanya, orang yang memfitnah Daniel pada akhirnya apa? Begitu orang Daniel itu diselamatkan, Daniel diambil dari gua oleh Raja Darius, kalau saya Raja Darius. Kemudian Raja Darius tangkap si pemfitnah tadi, dilempar gua singa. Bahkan sebelum dia masuk ke gua sekalipun, masih di pinggirannya aja, singa itu sudah menerkam habis orang-orang yang melawan Daniel. Ini privilege-nya orang yang hidupnya dalam Tuhan. Orang yang punya standar hidupnya Tuhan, dia ini akan disertai dengan luar biasa. Tuhan kasih kita berkat yang luar biasa. Kita coba baca di 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat 48 sampai ke 50. Nah, coba Justin, bantu Koko baca. 1 Raja-Raja 8 ayat 48 sampai ke 50. Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 8 ya. Raja-Raja 8 ayat 48. Ya kok. Ya, betul. 49. 48 sampai 50. Oke. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengikut mereka tertawan ya. Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Amin. Oke, thank you Justin. Nah, ini luar biasa ya. Salomo itu jauh hari. Salomo sama masanya Daniel itu jauh banget. Ada banyak sekali jeda raja-raja yang memerintah. Dari zaman Salomo sampai zaman Daniel. Tapi Salomo itu berdoa. Ketika bait Allah didirikan pertama kali, Salomo berdoa. Tuhan, kalau misalkan nanti ada bangsa Israel yang berdosa, dan dia harus dijajah oleh bangsa lain, ditawan, diangkut ke tempat bangsa itu yang menjajah mereka. Kiranya kalau misalkan bangsa Israel itu sudah berbalik,
dengan segenap hati kiranya Tuhan Engkau mengampuni bangsa Israel dan Engkau membuat Israel ini jadi umat kesayanganmu. Jadi umat kesayangan bagi mereka juga yang mengangkut. Itu kan. Salomo itu sudah doa sama Tuhan. Dan itu terjadi di zamannya Daniel. Ketika Daniel itu berbalik, ya Daniel sebenarnya nggak berdosa sih. Koko berani jamin bahwa Daniel itu benar-benar punya standar hidup yang baik. Bahkan dari zaman Yehuda. Dari zaman kecilnya, dia sudah punya standar hidup yang baik. Dan Tuhan itu melihat Daniel ini adalah orang yang tulus hati. Di hadapan Tuhan, dia punya standar hidup yang baik. Standar hidup bangsawannya Tuhan. Sehingga begitu Daniel itu mengalami penjajahan, di tempat ketika pertama kali Daniel sudah sampai. Ini baik, soalnya ini kan kita masih baca pasal 1 ya. Pasal 1 pun sudah menyebutkan Daniel sudah dikasihi. Dia dapat apa ya? Dikaruniakan kasih dan sayang dari para pemimpin pegawai istana itu. Nah, jadi ini adalah salah satu privilege ya dari orang yang hidupnya dalam Tuhan. Yang kita nggak pernah keluar dari kehendaknya Tuhan. Kita punya standar hidup bangsawannya Tuhan seperti Daniel ini. Hidup kita kan dipenuhi dengan keberuntungan. Yang mungkin menurut kita beruntung. Enggak, itu penyertaan Tuhan. Contoh, beberapa yang sering sharing anak muda-mudi di sini. Aku ini kadang lupa belajar kok. Tapi kok ternyata tiba-tiba yang keluar tuh soalnya sesuai dengan apa yang aku sudah ingat. Tiba-tiba aku bisa aja ngerjainnya. Pernah kan ada sharing kayak gitu kan? Itu bukan keberuntunganmu. No, itu penyertaan Tuhan. Tuhan menyertaimu bahkan di saat kamu teledor gak belajar. Harusnya kan tetap belajar kan. Tapi Tuhan itu begitu baiknya loh. Dia itu punya toleransi yang tinggi, Tuhan kita. Jadi Tuhan akan tetap sertai kita. Makanya inilah enaknya hidupnya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu pasti akan sertai orang-orang seperti ini. Koko pernah beberapa hari lalu, mungkin Koko juga pernah cerita, ada kejadian lagi. Kemarin waktu masa-masa kuliah, hari Rabu, Koko kuliah kan. Selasa malamnya itu Koko tidurnya benar-benar malam banget. Bukan malam, pagi malah. Koko baru tidur itu jam 3 pagi. Karena harus ngerjain tugas dan harus bangun jam 7. Jam 7 buat kuliah jam 8. Itu kan. Begitu Koko lihat jam, tahu nggak Koko tuh bangun jam berapa? Koko tuh bangun di jam 8.55. Itu sudah kelewat 1 jam. Dan Koko udah ngerasa, oh ini pasti nggak bisa masuk nih, udah pasti nggak dapat absen. Padahal itu kelas pertama itu kan. Tiba-tiba begitu Koko masuk, dan Koko juga kondisinya sebagai ketua kan. Koko sudah tahu, pasti Koko kan dinotis. Kalau nggak masuk ini pasti akan ke notis. Karena dosen pasti pertama nyariin dulu. Ketuanya siapa? Karena baru pertama kali gitu kan. Karena Koko nggak masuk, dicariin. Bener Koko dicariin gitu kan. Langsung ditanyain sama dosennya begitu masuk. Kemana? Ya Koko nggak mau bohong dong. Koko bilang, ketiduran Pak. Sepolos Koko bilang ketiduran Pak. Gitu, karena capek Pak, kemarin kerja Pak. Gitu kan. Sampai malam Pak, jadi ketiduran. Gitu kan. Ya itu ya seperti dinasihati ya. Cuman untungnya tiba-tiba dosen itu bilang gini, udah Yosua nggak apa-apa, kamu hari ini diselamatkan sama Tuhan, karena saya nggak ngabsen sekarang, jadi nggak apa-apa, kamu termasuk ini ya, masuk ya, nanti next pertemuan ya, jangan sampai ketiduran lagi ya. Jadi Koko tuh bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar kayak menyertai kita loh. Di saat kita ini benar-benar ya kita salah, mungkin kita teledor ya, mungkin ada dalam satu dua kondisi yang membuat kita akhirnya teledor gitu kan. Ya Tuhan itu menyertai. Apalagi kalau kita punya standar hidup yang jauh lebih baik. Penyertaan Tuhan itu akan jauh lebih dahsyat dalam hidup kita. Ya sama seperti yang dirasakan Daniel, sama seperti yang dirasakan oleh seorang Yusuf. Nah, kita lanjutkan lagi ayat 15 sampai 16. Kita langsung lompat ya. Supaya nggak terlalu lama. Ayat 15 sampai 16. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Nah, terbukti ya, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Nah, jadi terbukti ternyata Daniel berhasil membuktikan bahwa makanan hanya dengan ala kadarnya. Makan sayur aja, tapi disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan, disertai dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita itu semakin makmur dibandingkan dengan orang yang lain. Luar biasa loh. Ini, yang lainnya makan daging, makan steak,
mungkin makan wagyu A5, gitu kan. Pokoknya makanan yang enak-enak santapan raja itu dikasih. Karena itu adalah orang-orang khusus gitu kan. Anak-anak muda yang dikhususkan raja untuk jadi pemimpin nantinya. Untuk bisa jadi orang-orang yang bantu memimpin Babel gitu kan. Jadi dikhususkan, dikasih privilege. Tapi Daniel nggak mau. Ya, ketika yang lainnya makan daging, makan steak, gitu, wagyu, enak-enak itu makanannya. Tapi Daniel nggak mau. Dia memilih sayurnya. Jadi kalau ibarat mungkin yang lain makan wagyunya, Daniel cuma makan apa tuh namanya seladanya, gitu ya. Dia cuma makan seladanya aja. Tapi ternyata terbukti di tengah makanan yang kesannya itu orang bilang mungkin nggak bisa memberikan kemakmuran, tapi ketika Daniel itu makan itu dengan pas-pasan dan dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, itu yang membuat dia hidupnya makmur. Oke, nah jadi terbukti ya bahwa ternyata yang kita butuhkan itu bukan kenikmatan dunia. Karena itu semua sifatnya hanya sementara. Melainkan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa punya kedekatan spesial dengan Tuhan. Itu yang akan jauh menjamin kehidupan kita. Ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, jadi yang lebih menarik lagi, Tuhan itu serba baik. Daniel pun ketika dia menjaga hidupnya sesuai dengan standar kekudusannya Tuhan, standar hidup bangsawannya Tuhan, dia dikaruniai dengan banyak kemampuan, talenta. Ya, Daniel dikaruniai Tuhan talenta baru, yaitu pengertian tentang berbagai penglihatan dan juga mimpi. Tapi ini sebenarnya salah satu yang luar biasa ya. Di pasal yang kedua, tiba-tiba Daniel diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar yang punya mimpi dan gak ada satupun yang bisa mengartikannya. Betul ya? Nah, dan hebatnya apa? Daniel diberikan talenta ini sama Tuhan, karunia baru ini sama Tuhan, untuk mengartikan penglihatan dan mimpi. Itu tepat sebelum Nebukadnezar itu mengalami mimpi ini. Seakan kayak Tuhan tuh kasih timeline-nya gitu loh. Nah, kalau kita bisa lihat, ketika Nebukadnezar di pasal yang kedua, ya, ini makanya ya, guys, kalau kita sering-sering baca Alkitab, waktu Koko sharing gini pasti kan akan cepat nangkep. Karena sudah tahu ya Koko maksud di mana kan. Di pasal yang kedua, itu Nebukadnezar itu bermimpi, dan dia panggil semua orang bijaksananya, tapi Nebukadnezar licik. Dia nggak mau kasih tahu mimpinya apa. Dia minta supaya semua orang bijaksana itu ngomong sama dia, mimpiku itu apa? Nah, ini kan ibaratnya di luar ekspektasi manusia ya. Bayangin Justin yang mimpi, Justin ini mau cerita, tapi nggak boleh. Tapi minta Koko dulu buat ceritain ke Justin. Jadi Justin bilang, pokoknya kok Yosua harus bisa jelasin mimpiku apa. Nah, ini kan ekstrim ya. Nah, jadi dan semua orang bijaksana itu nggak ada satupun yang bisa. Terus akhirnya Raja Babel bilang gini, kalau nggak ada satupun yang bisa, semua orang bijaksana di Babel akan dibunuh. Termasuk Daniel. Semua orang bijaksana. Nah, ketika itu disampaikan, kedengaran di telinga Daniel, langsung Daniel itu memajukan dirinya, dia ngomong sama Raja. Raja, aku bisa, tapi kasih aku waktu. Aku bisa mengartikan. Setelah itu dia berdoa sama Tuhan, dia berpuasa, yang terjadi apa? Tuhan bukakan mimpinya Nebukadnezar, beserta dengan arti-artinya, dan Daniel bisa artikan semuanya tepat sasaran. Gak ada satupun yang meleset. Dan akhirnya lewat karunia yang diterima Daniel, semua orang bijaksana diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Daniel. Lewat karunia dari Daniel tadi. Nah, jadi hebatnya apa? Tuhan itu sudah mempersiapkan jalannya. Daniel dipersiapkan sama Tuhan bukan hanya untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain. Untuk perkara-perkara besar. Contoh, Ratu Esther. Nah, yang sudah baca kitab Esther ya. Ratu Esther. Esther ini, kenapa kok dia diangkat jadi seorang ratu? Bukan hanya karena dia elok, tapi Tuhan punya rencana. Rencana apa? Untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pembunuhan massal. Karena pada saat itu orang Yahudi ingin dimusnahkan semua. Tapi karena Ratu Esther punya kedudukan, dan dia minta hak khusus kepada raja, dia ngomong sama raja, dan raja itu kan cinta sama ratunya kan. Raja cinta, begitu kedengeran bahwa ada orang yang mau membinasakan bangsanya Ratu Esther ini, raja marah. Raja marah justru malah akhirnya berbalik. Yang mau membinasakan orang Yahudi, justru dibinasakan orang Yahudi.
Karena Ratu Esther. Tuhan itu nggak pernah memberikan kita satu kemampuan atau satu posisi hanya untuk keselamatan kita sendiri. Tapi Tuhan bisa jadi menempatkan kita dalam posisi di mana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Keselamatan orang lain. Ketika kita jaga standar hidup kita, standar hidup bangsawan Tuhan, maka kita diperuntukkan Tuhan, kita dipersiapkan Tuhan bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri. No, tapi rencana yang lebih besar, yaitu keselamatan orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin bisa juga berbicara tentang orang-orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat mereka. Bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Nah, jadi rencana-rencana besar itu menanti atas kehidupan orang-orang Kristen. Yang mereka itu memutuskan bahwa aku mau punya standar hidup bangsawannya Tuhan. Sama seperti Daniel. Ayat 18 sampai 20. Kita mendekati ke ini ya, penghujung. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kalau Alkitab menuliskan, 10 kali lebih cerdas daripada rakyat. Mungkin kesannya masih ya, so-so lah, oke lah. Berarti memang Daniel ini pinter. Tapi Alkitab nggak pernah menuliskan 10 kali lebih cerdas daripada rakyat. Alkitab menuliskannya apa? 10 kali lipat lebih cerdas dari rata-rata orang bijaksana dan orang-orang berilmu. Di antara para orang-orang yang IQ-nya tinggi, di antara orang-orang yang punya pemikiran sangat kritis dan sangat pinter, Daniel punya tingkat kepandaian 10 kali lipat lebih besar dari orang-orang itu. Nah, mungkin kalau Koko ini bisa ketemu Daniel, kadang tuh pengen tak tes gitu ya. Daniel tuh seberapa pinter sih sebenarnya. Pengen tahu gitu loh. 10 kali lipat tuh standar pinternya tuh gimana gitu loh. Karena Koko ini pengen tahu gitu ya. Kayak orang-orang di Alkitab itu seberapa standarnya mereka sih. Daniel 10 kali lipat. Apa? Simpson. Yang kuat itu ya. Pengen tahu kadang itu seberapa kuat sih mereka ini sebenarnya. Nah, jadi luar biasa ya. Seorang Daniel itu dikaruniai karunia yang luar biasa oleh Tuhan. 10 kali lipat hikmat dan kecerdasan yang melampaui orang-orang yang bijaksana dan orang-orang berilmu. Jadi kita bisa lihat ini, 3 buah standar hidup bangsawan dari Tuhan. Yang pertama, 3 buahnya ini apa? Penyertaan Tuhan. Sekalipun di wilayah musuh, Daniel dikasih oleh para kepala istana raja ya. Daniel dikasihi, walaupun di tempat musuh sekalipun. Ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidup Daniel. Lalu yang kedua, Daniel diberikan satu karunia baru. Orang-orang yang punya standar hidup Tuhan akan diberikan satu talenta baru. Atau mungkin bukan talenta baru, tapi mungkin bisa jadi mengoptimalkan kemampuan kita atau talenta kita yang lama. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kita bisa memberkati orang lain. Nah, jadi jangan pernah berpikir, aku punya talenta nih, terus dipakai buat diri sendiri. Enggak, talentamu harus dipersembahkan buat Tuhan. Pakai segenap talenta yang kita punya untuk apa? Persembahkan buat Tuhan. Oke? Kita akan diberikan karunia baru. Yang ketiga, hikmat Allah. Kita akan diberikan hikmat dari Allah, di mana lewat hikmat ini bukan hanya kita bisa berpikir bijaksana, tapi kita bisa memilih keputusan yang benar, dan kita bisa membawa banyak orang juga untuk bisa mengenal Kristus lewat hikmat kita. Nah, kalau mau tahu lebih dalam tentang hikmat, balik lagi, belajar God Wisdom. Yang sudah kita bahas sama-sama. Oke, jadi kunci dari standar hidup bangsawan Tuhan itu sebenarnya apa sih? Yang terakhir, aku mau bahas yang terakhir ya. Coba kita buka di Daniel 9 ayat 2. Ya, siapa yang mau bantu bacakan? Daniel 9 ayat yang kedua. Ini kunci hidup bangsawan Tuhan, kunci kehidupan Daniel sebagai seorang bangsawannya Tuhan. Salah satunya ada di sini. Daniel 9 ayat 2. Ada yang saya dapat? Kenapa kalian diam semua? Siapa yang sudah dapat nih? Alkitabnya apa ini? Yang pasal 9 kesobek tah?
Nggak ada yang dapat. Berapa tadi ke? Daniel 9 ayat yang kedua. Coba bacakan yang sudah dapat siapa? Yeri. Ya, Yeri. Daniel 9 ayat yang kedua. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Oke, thank you Yeri. Masa pemerintahan Nabi Yeremia itu adalah masa pemerintahan di saat Daniel masih mungkin masih anak-anak. Karena Yeremia dengan Nebukadnezar, Babel ya, kerajaan Babel itu selisihnya sedikit. Jadi mungkin saat Yeremia membuat kitab-kitab tadi yang dibaca Daniel, ini kan kalau kita baca di pasal 9, ini Danielnya sudah tua. Bukan lagi anak muda, ini sudah tua. Jadi antar pasal itu jedanya lumayan panjang, terutama di pasal-pasal pasal 4, 5, 6 itu jedanya lumayan panjang, jeda masa tahunnya. Jadi ini pasal 9 Daniel sudah tua. Nah, jadi kita bisa lihat, kalau Daniel memperhatikan kitab-kitab Yeremia, berarti sebenarnya sejak dari masa mudanya, bahkan mungkin sejak dari dia anak-anak, karena orang Yahudi ini kan punya tradisi seperti ini. Kalau kita baca di kitab Ulangan, Tuhan minta supaya setiap orang Yahudi, setiap orang Israel itu mengajarkan kepada anaknya tentang firman Tuhan turun-temurun. Itu kan. Perkatakanlah siang dan malam. Terus-terusan, harus disuruh memperkatakan terus. Jadi kok aku berani jamin kalau Daniel ini dari masa kecilnya, dari dia seusia anak-anak, dia ini sudah sering baca firman Tuhan. Kuncinya di sini. Dan di sini tuliskan, memperhatikan. Kita lihat, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan. Nah, perhatikan itu dalam artian Daniel itu benar-benar dia berusaha untuk merenungkan, dan Daniel itu berusaha untuk memahami isi firman Tuhan itu apa. Dan ini nggak mungkin tiba-tiba Daniel tuh nggak mungkin tiba-tiba langsung kepikiran kalau dia nggak terbiasa untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak biasa baca Alkitab, aku berani jamin ketika kita ada dalam masalah, firman dalam Alkitab itu nggak akan keluar. Karena nggak biasa. Tapi kalau roh kita biasa kan baca Alkitab, begitu kita ada 1-2 masalah, ayat-ayat Alkitab yang meneguhkan kita tuh bisa keluar. Nah, ini yang dialami Daniel. Daniel ini pasti sudah punya kebiasaan. Dia renungkan, dia pahami firman Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat sebenarnya gini ya. Bangsawan itu apa sebenarnya? Bangsawan itu adalah keturunan raja. Keturunan raja pasti punya kedekatan dengan raja. Ya karena namanya keturunan kan. Pasti punya relasi, punya kedekatan dengan raja. Nah, jadi hari ini pesan terakhir dari Koko. Kalau hari ini kita mau dicap sebagai bangsawannya Tuhan, maka kita harus terus dekat sama Tuhan. Kita harus mau untuk terus dekat sama Tuhan. Dan kita harus belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kunci dari bagaimana Daniel ini bisa punya standar hidup yang kudus, standar hidup yang sesuai dengan standar hidup bangsawannya Tuhan. Itu adalah karena Daniel selalu merenungkan firman Tuhan. Setiap hari. Dia renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang akhirnya membuat Daniel ini bisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai begitu hebatnya. Setiap kali dia ada masalah, Tuhan nggak lepaskan dia. Bangsawan Tuhan adalah orang-orang yang terus memutuskan di dalam kondisi yang nggak memungkinkan sekalipun. Tuhan, pokoknya aku harus tetap dekat sama Tuhan. Itu yang disebut dengan bangsawannya Tuhan. Dan itu semua dimulai dari kita merenungkan dan memahami isi firman Tuhan. Oke, kita baca satu ayat terakhir. Yeremia 36 ayat yang ke-7. Nah, ini adalah satu ayat yang pasti Daniel juga renungkan. Di kitab Yeremia. Baca di Yeremia 36 ayat yang ke-7. Bantu Koko yang sudah nemu. Novi mungkin, bantu Koko ini, baca Novi. Yeremia 36 ayat yang ke-7. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan
pada bangsa Koko- ini. Apa kok Yeremia salah ya? 36 ayat 7 kan? Apa kok yang salah nulis ya? Kayaknya kok yang salah nulis deh. Bentar. Kok beda? Kenapa ini beda? Ya. 29 ternyata. Mundur 7 pasal, Nov. Coba, Nov. Salah nulis nih, Koko. Yeremia 29 ayat ke-7. Ya, coba baca deh. Apa itu? Bener nggak itu, Koko? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, puji Tuhan, akhirnya ketemu yang benar. Ya, thank you, Novi. Jadi, ini pasti, ya, Daniel pasti membaca ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Begitu Daniel dibuang ke dalam kerajaan Babel, dia nggak pernah mengeluh. Tapi satu yang dia lakukan, dia terus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Kelihatan kan, ketika raja ada dalam masalah, Daniel tuh serving, dia tuh melayani raja dengan segenap hati loh. Dia nggak main-main, dia nggak setengah-setengah melayani raja. Ketika Daniel ditugaskan untuk melakukan 1-2 hal, Daniel melakukan dengan segenap hati. Kok tahu? Ya buktinya simpel. Setiap kali Daniel itu ada dalam pemerintahan, dia itu selalu jadi orang nomor 1 yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Berarti apa? Dia bekerja sepenuh hati. Dia selalu mengusahakan kesejahteraan buat kota Babel, buat negara Babel pada saat itu. Dia usahakan kesejahteraannya. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Nah, jadi inilah standar bangsawannya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kondisi yang tidak mendukung sekalipun, justru disitulah berarti Tuhan sudah percayakan kita suatu tempat di mana kita harus mengusahakan kesejahteraan dari tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Sekalipun kondisinya nggak bagus. Berbuah di segala musim. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin ke kita berbuah itu harus pada musimnya. Kalau kita lagi mood, kita berbuah. Kalau pas lagi nggak mood, ya kita nggak perlu berbuah, ya nggak apa-apa. Nggak, Tuhan nggak pernah ngajar gitu. Bahkan Tuhan Yesus mengutuki pohon ara, karena apa? Atas dasar pohon ara itu nggak berbuah. Padahal memang nggak musimnya. Bukan karena Tuhan Yesus jahat, tapi karena Tuhan Yesus itu mau kasih tunjuk kepada para murid. Berbuah itu harus di segala musim. Sama seperti yang tuliskan Yeremia ini. Standar bangsawannya Tuhan harus berbuah itu di segala musim. Mengusahakan kesejahteraan, kemanapun kita pergi, kemanapun kita tempatkan, kita harus selalu do the best, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik buat pelayanan, sekalipun di tempatnya nggak enak sekalipun. Oke, nah inilah standar hidup bangsawan Tuhan. Kalau kita tetapkan standar hidup ini, hidup kita pasti akan penuh dengan penyertaan. Pasti Tuhan akan kasih hal-hal baik dalam hidup kita. Ya seperti yang Tuhan kasih kepada Daniel. Tapi satu kuncinya, mulailah dari kita merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Bagaimana Daniel bisa menjaga hidupnya kuat. Kalau Daniel nggak baca kitab Yeremia ini, pokok berani jamin Daniel akan kerja asal-asalan. Tapi karena dia pahami firman Tuhan, dia baca terutama di kitab Yeremia, itu yang membuat Daniel pada akhirnya dia benar-benar melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia nggak pernah mengeluh, dia kasih yang terbaik, dimanapun Tuhan tempatkan, Daniel tahu, sebagai bangsawan Tuhan, aku nggak boleh nggak produktif, aku nggak boleh seenaknya sendiri. Sebagai bangsawan Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan, aku harus tetap setia kepada Tuhan, dan aku harus tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Oke, itu aja yang aku bagikan. Ya, semoga bisa jadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tutup dalam doa ya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur sebab kebaikan demi kebaikan yang telah Kau ajarkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengetahui makna dari kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa seorang Daniel adalah sosok seorang bangsawan yang luar biasa, bukan hanya bangsawan raja, tapi dia adalah bangsawan dari raja segala raja, yaitu bangsawan-Mu sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mau menerapkan standar hidup ini ya Tuhan, menjaga hidup kami tetap kudus dimanapun kami berada, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, tapi kami tahu kemanapun Kau tempatkan, Kau selalu punya rencana yang indah bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk terus berjalan bersama-Mu, pimpin setiap langkah kami dimanapun kami berada ya Tuhan, ajar kami terus jadi berkat ya Tuhan, biarlah kami dan dunia semua bisa melihat identitas kami sebagai seorang bangsawan Tuhan, di mana kami terus mengusahakan kesejahteraan di mana kami berada, dan terus berusaha untuk menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat setiap
waktu-waktu yang kau berikan kami bisa beribadah satu sama lain, juga kiranya kau terus memberkati setiap anak muda-mudi yang kau kasih ya Tuhan. Berkati juga dari Gabriel, Justin, Novi, Austin, Yeri, Angie, Evelyn, semua setiap dari mereka semua tidak pernah luput satupun dari mereka dari berkat-Mu ya Tuhan. Mereka terus disertai, dijagai, dilindungi, dipagari dalam tangan-Mu. Dibuat berhasil apapun yang mereka kerjakan, masa depan impian mereka semua ada dalam campur tangan-Mu dan hamba percaya Allah tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, keluarga mereka juga dijaga, disertai, dilindungi Tuhan dalam penyertaan-Mu untuk perekonomian keluarga mereka juga mohon Kau cukupkan Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan mereka semua menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami terus percaya dan berpegang kepadamu ya Tuhan, setia sampai akhir hidup kami, sampai akhir nafas hidup kami ya Tuhan, kami mau terus setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, dan bagi setiap anak muda-mudi yang juga sekolah, kuliah, bekerja ya Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu kepada mereka, mampukan mereka untuk berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Pergaulannya juga jagai, hamba mohon kepadamu mereka masih muda Tuhan, biarlah mereka bisa memilih pergaulan-pergaulannya benar, supaya jangan pergaulan merusakkan masa muda mereka ya Bapak, karena mereka punya masa depan yang indah satu sama. Setiap mereka Tuhan punya masa depan yang indah, oleh karena itu hamba mohon kepadamu supaya Kau merancangkan masa depan yang indah bagi setiap mereka. Hamba titipkan setiap anak muda-mudimu dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Kau terus memegang kehidupan mereka dan Kau terus pegang tangan mereka dan tuntun hidup mereka. Terima kasih ya Bapak buat segala kebaikan-Mu. Kiranya berkat-Mu terus melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang melimpahimu semua dengan kebaikan dan kebaikan, berkat yang baru, karunia yang baru, hikmat yang luar biasa, penyertaan yang luar biasa, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan, amin. Oke, thank you semua. Happy weekend. Jangan lupa besok ibadah ya, online. Online. Ya, titip juga ini ya, guys, setiap kali doa, jangan lupa doa juga buat Indonesia, doakan buat gereja-gereja juga, supaya kondisi ini bisa cepat selesai. Ya. Dan pasti kita semua kan juga pengen kan segera bisa ibadah offline kayak biasanya. Sudah jenuh pasti juga semua pada pengen keluar-keluar. Kalau malam minggu Austin sama Novi pasti pengen bisa jalan-jalan, nggak di rumah terus. Nah, jadi kita mau satu hati, kita mau doa buat Indonesia sama buat gereja-gereja supaya nanti juga semua bisa segera back to normal. Oke. Ya, jaga kesehatan semua. God bless you all. Happy weekend. Dadah. Sampai ketemu minggu depan ya aku ya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Bawa ini, Justin bawa temennya ya. Ya, kalau dia mau. Dia mau. Kamu imanmu kecil sekali, Nak. Ajaan ngomong Zoom diajak Zoom sama temanku, wis ngomong ngono. Ya. Bilang ada yang mimpin ganteng banget. Oh, kayak di Zoom. Yang mimpin Firman ganteng banget. Oh iya, kebetulan dia cewek. Cewek. Wanjai, gitu ya. Bahaya sekali kau ini. Cewek wis. Janganlah, Justin. Kamu bilang inilah. Nanti ini, ikut yuk. Ini yuk, ibadah bareng yuk. Ibadah bareng. Kamu ajak ibadah lah. Masuk bilang ini. Nanti kena zong nanti, malah marah sama kamu. Ikut ibadah bareng. Mana ini sing Firman ini? Wah, bohong Justin ini. Gitu ya? Ganteng nih. Ya udah, aku taklif lah. Makasih ya semua. Ya Justin, bawa lah teman kamu ya. Bye. Coba dibawa teman kamu. Bye. Ya semua, happy weekend. Ketemu lagi. Jangan lupa Austin, tugasnya dikerjakan. Dadah.